Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya dua kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Bersatunya kedua kerajaan ini kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Makassar. Tepatnya pada tahun 1490, kala itu Kerajaan Goa Talo berhasil menaklukkan Kerajaan Talo di bawah pemerintahan Raja Goa ke-9, yakni Karaeng Mantane. Saat itu Kerajaan Talo dipimpin oleh Samaran Lukatuni Laburi Surya yang merupakan Raja Talo yang kedua. Sejarah perlawanan rakyat Makassar terhadap kekejaman VOC di abad ke-17. Setelah penaklukan itu dibuatlah sebuah perjanjian setia yang disertai sumpah antara kedua kerajaan. Dari kerajaan tersebut, sumpah antara kedua kerajaan tersebut berbunyi, Barang siapa yang mengadu domba kerajaan Goa dan kerajaan Talo, maka dia akan dikutuk oleh Dewata. saat itulah hubungan antara kerajaan Goa dan kerajaan Talo menjadi sangat erat dan tidak terpisahkan. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan hubungan antara dua kerajaan tersebut dengan sebutan Saraji atau beruang Karaeng, yang artinya satu rakyat, dua raja. Balalampoa, istana terakhir kerajaan Goa, yang kini jadi museum. Karena keterkaitan tersebut, maka dua kerajaan ini disebut sebagai kerajaan kembar Goa Talo, yang selanjutnya kemudian bersatu menjadi Kerajaan Makassar. Dalam struktur kekuasaan kerajaan kembar tersebut bertindak sebagai raja, sedangkan Raja Talo bertindak sebagai mangku bumi. Seiring perkembangan waktu, Kerajaan Goa Talo pun menjadi salah satu terbesar di wilayah Indonesia Timur di Sulawesi Selatan. Sendiri kerajaan ini merupakan kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Luwung. Yang kedua, ekonomi, politik, sosial, pilihan ekonomi Goa Talo disebut-sebut kaya akan beras putih dan bahan makanan lainnya yang diperdagangkan. Mereka juga menjual kapur barus hitam yang ditukar dengan berbagai komoditas wilayah lain. Goa mampu menjalani perdagangan dengan Jawa, Maluku, Malaka, dan bahkan ke India dan Cina. Impor tekstil dari India dan keramik dari Cina banyak ditemukan sebagai bukti perdagangan yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Pelabuhan Somba Opu menjadi bandar utama mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Goa Talo tentunya mendapat keuntungan yang amat besar dari wilayah ini. Setelah itu, yang kedua adalah politik Gorontalo. Sejak sebelum menjadi kerajaan berbasis Islam, kerap berperang dengan wilayah lain di Sulawesi Selatan. Sompeng dan Luwuk adalah beberapa kerajaan lokal yang kerap bermusuhan dengan Goa. Adapun Koja dan Luwuk berhasil ditaklukkan oleh Goa Talo dan menjadi bahannya, sementara Bone mampu bertahan sampai setidaknya tahun 1582, ketika bersama wilayah lain berupa mempertahankan kemerdekaan dari Goa. Memasuki masa Islam, Goa Talo menyebarkan pengaruh Islam ke Bone dan Wajo antara tahun 1610 sampai 1611. Hal ini menjadi bagian dari penguasaan Goa Talo atas wilayah mereka. Bertentangan antara daerah ini terus berlangsung sampai pada akhirnya Goa Talo harus berhadapan dengan kerajaan lain yang disokong VOC. Dan terakhir adalah kesosialan, bahwa Talo menempatkan agama Islam sebagai instrumen penting dalam roda kehidupan masyarakat. Dikenal beberapa Dalton, beberapa diantaranya berasal dari Jawa. Mereka inilah yang berjasa mengislamkan raja-raja Sulawesi Selatan dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat ajaran Sufisme. Bahkan sempat berkembang melalui Syekh Yusuf Al-Makassari, meskipun pada akhirnya ia berpindah ke Banten karena tidak disukai elit. Kerajaan yang ketiga yaitu Raja-Raja Kerajaan Goa Talo yang
Yang keempat adalah runtuhnya kerajaan Goatalo. Runtuhnya Goatalo dikarenakan kemunduran kerajaan Goatalo sebagai pemilik dominasi Sulawesi sebenarnya terjadi secara langsung setelah kekalahan Hasanuddin pada tahun 1667 melawan VOC dan Bon. Kekuatannya harus melemah terlebih karena penetrasi VOC semakin kuat. Di wilayah tersebut buatan masih dapat bertahan sampai akhir abad ke-19. Meskipun dengan kekuasaan yang semakin sempit pada tahun 1895, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai gencar melakukan penaklukan di wilayah Sulawesi. Riwayat Goatalo berakhir ketika Karang Lembang Parang Sultan Husain yang terakhir adalah peninggalan kerajaan Goatalo. Kerajaan Goatalo banyak meninggalkan bukti sejarah yang dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan kerajaan Goatalo. Yang pertama ada Istana Bala Lompoa, merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa. Saat ini Istana Bala Lompoa sudah menjadi situasi budaya dua. Istana Tamalatai selain Bala Lompoa ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang sudah berlokasi di kota Sungguh Minasa. Yang ketiga, Masjid Ketangka. Masjid Ketangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa, tempat benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu termasuk saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. 5. Benteng Fortol Terdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan kata kerajaan Goatalo yang setelah perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Oke, guys, itulah sejarah kerajaan Goatalo dan jejak peninggalan Goatalo. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan saya. Bye.